Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, kalian sadar nggak sih kalau open mainnet itu sebenarnya tinggal dua langkah lagi, guys? Dari mana saya tahu? Oke, guys, kalian coba ya, teman-teman ya. Kalian coba baca di pembaharuan di berandanya Pi Network, guys. Kemudian kalian baca Redmore-nya itu ya, guys ya. Kalian lihat dan kalian teliti, guys. Di situ ada kuncinya ya teman-teman ya, bahwa open mainnet itu sebenarnya cuma tinggal dua langkah lagi, guys. Nah, apa sih dua langkah itu? Mari kita bahas ya teman-teman ya. Oke, kebetulan di sini saya ada ya teman-teman ya, terjemahan dari Redmore di beranda aplikasi Pi Network ya, guys ya. Oke, mari kita cari di sini ya, guys ya. Kalau kalian penasaran, ya, kalian ikuti terus video ini sampai akhir ya, teman-teman. Oke, kalian coba baca di sini. Di sini kalian baca dan cermati ya, guys ya. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas. Nah, ini guys. Jadi kita fokus ya, core team sementara ini fokus di dua prioritas. Nah, kalian baca selanjutnya ini ya teman-teman ya. KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Nah, ini guys. Nah, kemudian kalian coba baca di sini. Keduanya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap open mainnet. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sebenarnya kita itu apa ya? Kita tuh sebenarnya hanya menunggu dua langkah lagi ya teman-teman ya. Yang pertama, KYC massal ya guys ya. Walaupun sebenarnya KYC massal ini tidak bisa selesai sekaligus ya teman-teman ya. Tentu semuanya perlu proses dan bertahap. Karena ya namanya yang KYC ini kan tidak hanya di Indonesia aja ya teman-teman ya. Tidak hanya di Indonesia, tidak hanya di Asia, tapi ada juga yang di Amerika, ada juga yang di Afrika ya guys ya, ada juga yang di Eropa. Nah, ini guys. Maka kita memerlukan banyak validator ya guys ya. Tentu namanya otomatisasi mesin itu kan tidak bisa menjangkau semuanya ya guys ya. Maka perlulah validator. Nah, makanya bagi kalian yang validator guys, silahkan bantu teman-teman kita yang mengajukan KYC guys. Nah, kedepannya ini guys ya, nanti akan ada fitur ya, fitur yang kemarin banding nama ya. Nanti yang banding nama ini guys akan dibantu juga oleh para validator juga guys. Oke ya, kedepannya ini nanti ya teman-teman ya, mungkin beberapa minggu ini atau bulan depan guys. Kita tunggu aja ya informasinya dari core team. Oke, kemudian ya di sini tadi kan KYC massal ya. Kemudian pembangunan utilitas ekosistem. Nah, kemungkinan guys untuk utilitas ekosistem ini mungkin sebentar lagi ya teman-teman ya. Entah itu dari marketplace, kemudian dari game ya, entah dari NFT. Pokoknya intinya yang bermanfaat ya, yang bermanfaat untuk pioner dan tempat untuk bertransaksi menggunakan koin Pi tersebut ya guys ya. Tentu namanya kita transaksi pasti menggunakan marketplace guys. Nah, ini ya teman-teman. Kalian silahkan coba baca lagi ya di Redmore-nya di aplikasi beranda Pi Network. Kalian silahkan baca di sini ya guys ya. Periode jaringan tertutup mainnet saat ini memungkinkan jaringan Pi untuk fokus pada dua prioritas. KYC massal dan pembangunan utilitas ekosistem. Keduanya merupakan langkah penting. Nah, ini guys, keduanya ya merupakan langkah penting menuju tujuan akhir kami membangun ekosistem yang layak untuk bersiap-siap untuk open mainnet guys. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi sebetulnya kita itu hanya cukup sabar ya teman-teman ya. Sabar. Kemudian kalian fokus ya teman-teman ya. Fokus di klik petirnya. Kemudian kita besarkan lagi komunitas Pi Network ini ya guys ya. Nah, ada juga yang bertanya ya teman-teman ya, kemarin bagaimana mau open mainnet kalau KYC kita belum selesai guys. Tenang,
Mungkin ya teman-teman ya, mungkin nanti open mainnet akan diiringi dengan pioner KYC pelan-pelan ya guys ya. Pelan-pelan nanti akan menerima KYC ya bertahap, tergantung dari banyaknya validator dari negara tersebut ya guys ya. Kalau di validator di negara Indonesia ini banyak, ya kemungkinan nanti di Indonesia ini banyak juga ya apa namanya yang menerima undangan KYC dan lolos KYC guys. Nah, jadi tips ya, tips untuk kalian yang belum KYC, terutama kalian harus memperbaiki identitas kalian ya teman-teman ya. Jadi kalau seumpamanya foto ya, foto KTP kalian buram atau bures, nah silahkan kalian segera perbaiki di capil kalian di daerah kalian masing-masing ya guys ya, diperbaiki jadi supaya validator dan mesin otomatisasi mesinnya mudah untuk menerima pengajuan KYC kalian guys. Nah itu ya teman-teman ya. Nah kemudian di sini juga kemarin diterangkan ya guys ya, di KYC kami mendengarkan komunitas dan kami berterima kasih atas kesabaran Anda karena tim inti melakukan semua yang kami bisa untuk meningkatkan KYC sesegera mungkin. Oke guys, untuk KYC ini ya mungkin akan segera diperbanyak ya teman-teman ya. Walaupun tidak 100%, mungkin 20% atau 30% ya guys ya. Tapi nanti setiap hari akan ada dan akan banyak pioner yang menerima undangan KYC guys. Oke, bagi kalian yang sudah KYC selamat ya teman-teman ya, selamat. Nah kemarin juga ada yang komen juga ya guys ya di kolom komentar di YouTube ya. Koin saya banyak dan referral saya juga banyak. Nah kenapa saya yang sudah lama nambang dan koin saya banyak kok belum lolos KYC? Santai bro, santai. Justru ya teman-teman ya, kalau kalian koinnya banyak kemudian belum KYC, tapi referral kalian KYC terlebih dahulu, nah itu malah bagus ya teman-teman ya. Karena apa? Justru kita ya yang punya referral banyak, kita yang di atas, nanti kita akan mendapatkan bonus koin dari referral kita yang sudah KYC. Nah ini lumayan ya teman-teman ya. Jadi koin kalian banyak ya. Selain itu kalian juga mendapatkan bonus dari lockup, kemudian bonus dari referral yang lolos KYC. Nah itu ya teman-teman. Jadi beruntunglah ya. Beruntunglah kalian yang belum KYC. Ya walaupun agak-agak cemas ya teman-teman ya. Kenapa kok belum KYC? Nah santai aja bro. Oke, kemudian di sini ada keterangannya ya guys ya. Sasaran jaringan Pi tidak akan mungkin tercapai tanpa dukungan komunitas Pi secara luas. Nah, ya kalau ini ya benar ya teman-teman ya. Kripto itu tidak akan besar tanpa komunitasnya itu besar ya teman-teman ya. Kenapa Bitcoin bisa sebesar ini dan semahal ini guys? Karena komunitasnya yang sangat besar ya teman-teman ya, dengan nama besarnya. Kemudian kenapa Ethereum juga begitu dikenal dan begitu terkenal? Ya karena komunitasnya juga besar ya teman-teman ya, tapi tidak bisa dan tidak bisa mengalahkan besarnya komunitas Pi Network ya teman-teman ya. Bayangkan komunitas kita itu hampir 40 juta ya teman-teman. Nah, kalau di kripto lain ya, Bitcoin, Ethereum, komunitasnya tidak sebesar itu ya teman-teman. Kemudian kami berharap pembaruan ini menjelaskan upaya kami dan waktu dekat yang akan datang pada pembangunan utilitas. Nah ini ya teman-teman ya, jadi fokus sekarang itu adalah membangun utilitas guys. Semakin cepat utilitas ini terbangun ya, maka akan semakin cepat juga open mainnet guys. Kemudian tim inti juga bekerja untuk mendorong dan mendukung pengembangan aplikasi ekosistem melalui pengembang komunitas. Jadi semuanya tergantung dari komunitas juga ya guys ya. Selain dari core team, ya dukungan dari komunitas juga guys. Apa dukungan dari komunitas? Nah kita membuat marketplace ya teman-teman. Membuat marketplace ya, berkontribusi di jaringan Pi dengan cara membangun utilitas. Kemudian tim inti juga bekerja untuk mendorong dan mendukung pengembangan aplikasi ekosistem melalui pengembangan komunitas. Hackathon yang sedang berlangsung, Kementerian Bisnis
dan diri sendiri. Lihat pemenang hackathon terbaru kami di sini. Saatnya jaringan keduanya harus berkembang. Tim inti sangat bersemangat untuk berada di tahap perjalanan Pi ini karena kami melihat buah dari upaya kolektif kami mulai berkembang menjadi sesuatu yang menakjubkan. Nah itu ya teman-teman ya. Ya tanpa komunitas yang besar ya teman-teman ya, tentu Pi Network tidak akan bisa sebesar ini sekarang guys. Tinggal kitanya aja ya teman-teman ya, sabar atau enggak ya. Sabar atau enggak kita menunggu project Pi ini selesai, dan sabar atau enggak kita menunggu open mainnet ya teman-teman ya. Nah, sabar juga yang belum menerima undangan KYC, dan sabar juga ya yang belum lolos KYC. Jadi ilmunya adalah ilmu sabar guys. Siapa yang sabar dia yang akan menang ya teman-teman ya. Oke ya, jadi poinnya adalah kali ini guys, sebetulnya kita hanya 2 langkah lagi ya teman-teman ya untuk segera mencapai open mainnet atau open mainnet akan diluncurkan. Oke, yang pertama KYC ya guys ya. Kemudian yang kedua adalah pembangunan utilitas ekosistem. Udah itu aja ya teman-teman ya. Kalau KYC masal sudah banyak ya teman-teman, mungkin kalau KYC masal ini sudah 70% atau 80% sudah terrealisasi guys, mungkin open mainnet akan segera dibuka ya teman-teman ya. Dan mungkin juga ketika utilitas ekosistem ini sudah hampir selesai atau rampung guys, ya mungkin open mainnet juga akan segera tiba guys. Oke ya teman-teman, intinya kalian sabar. Siapa yang sabar dia yang akan menang, dan siapa yang sabar dia yang akan kaya guys. Oke, itu aja dulu ya teman-teman ya. Semangat ya untuk kalian, jangan berkecil hati dan jangan sampai patah semangat guys. Oke, sekian aja kali ini guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.